Selamat datang kembali di channel aku. Mari kita lanjutkan seri The Night Love episode ini. Setelah berbicara dengan Ji, Cam langsung pergi ke kabin Rin. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah bilang datanglah setelah makan siangmu selesai? Kulin, sebenarnya aku nggak makan siang. Aku cuma ingin memakanmu. Itu berlebihan, Cam. Cam lalu memberikan kopi coklat kepada Rin. Aku harap CEO kantor ini dapat sedikit energi. Dengar, aku sudah memberimu tugas. Setelah menyelesaikannya, datanglah dan duduk di sampingku. Cepat selesaikan makananmu. Setelah beberapa saat, Cam bertanya, Kulin, apakah performaku bagus? Tolong jangan buat aku gagal. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tidak ada kesalahan di situ. Kalau aku lulus, orang tuaku pasti sangat bangga padaku. Rin menjawab, kenapa kamu berpikir aku akan membuatmu gagal? Ngomong-ngomong, kamu satu-satunya orang yang selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Orang-orang menyukai hasil kerjamu. Cam langsung menggambar bentuk hati untuk Rin. Terima kasih istriku yang cantik. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini, Kulin. Karena tindakan Cam itu, Rin tersenyum sambil menundukkan kepala. Tapi Cam berkata, aku rasa kamu sudah jatuh cinta padaku. Apa-apaan ini? Tidak, Kulin, aku tahu. Aku tahu perasaanmu untukku di dalam hati. Tapi tak apa jika kamu belum mau mengaku. Aku tidak akan mempermalukanmu dengan menggodamu sekarang. Terima kasih untuk segalanya. Di adegan selanjutnya, Cam memberi hadiah Dream Trade kepada dua rekannya, dan juga kepada Pilin. Cam, kamu ikut makan malam bareng kami. Apa kamu sudah bilang ke istrimu? Aku nggak mau dia menyalahkan kami. Ngomong-ngomong, kapan kamu kenalkan dia ke kami? Cam menjawab, kalau istriku sudah memberi izin. Di adegan selanjutnya, Jai dan Balon pulang ke rumah karena mereka terlalu mabuk. Lalu Cam juga pamit pada Pilin dan kembali ke rumahnya. Tukang kebun terakhir berkata, Bos Rin sedang menunggu di ruang makan. Saat Cam datang dan melihat Rin, dia terkejut. Rin terlihat sangat cantik dengan mahkota tidurnya. Ayo, selesaikan makan malammu. Di adegan selanjutnya, mereka berada di kamar tidur. Sudah larut begini. Kenapa kamu masih terjaga? Kulin, kenapa kamu begitu peduli padaku? Apa kamu pikir aku akan mati karena terlalu banyak kerja? Jangan khawatir. Aku nggak akan mati hanya karena panas begini. Sambil berkata begitu, dia memeluk Rin. Jangan sentuh aku. Oke. Aku cuma ingin tidur malam ini, Kulin. Aku bahkan belum menyelesaikan PR-ku. Jam kantor sudah selesai. Jadi kamu tidak perlu menyerahkan PR. Tapi Kulin, apa kamu tidak suka PR-ku? Aku tahu aku membuat PR dengan sangat baik. Bahkan kalau kamu kasih tugas tambahan pun, aku bisa kerjakan. Aku mencintaimu, Kulin. Boleh kita lanjut satu ronde? Oh, kita mulai lagi. Dan aku sudah bilang aku tidak mencintaimu. Cam langsung menghampiri Rin yang duduk di sofa. Rin, boleh kita satu ronde? Cam, kamu tidak bisa mulai seperti itu. Kamu harus minta persetujuanku. Dan sekarang aku tidak mood. Cam lalu mencium bahunya. Ya, aku ini performer terbaik. Kalau malam ini aku bisa buat kamu bahagia, apa kamu akan kasih hadiah? Rin tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap Cam dalam diam, lalu Cam mulai mengerjakan PR-nya. Keesokan paginya, dengan wajah sangat lelah, dia turun ke meja sarapan. Dia bilang ke Bibi Maloy, aku nggak mau makan nasi. Beri aku sesuatu yang penuh energi. Ayahnya menyadari kalau Rin terlihat sangat formal pagi itu. Ada apa, Rin? Kamu kurang tidur semalam? Ayahnya bertanya. Hari ini kamu ada pertemuan dengan para pemegang saham, kan? Kamu akan pergi ke sana, kan? Dengarkan, apapun yang aku punya akan menjadi milikmu. Tapi aku tetap ingin kamu meraih semuanya dengan kerja kerasmu sendiri, supaya tidak ada yang bisa menunjukmu dengan jari nantinya. Rin menjawab, aku tahu. Tapi kontrakmu dengan Cam itu 2 tahun. Aku rasa aku tidak bisa bertahan lebih lama.
Di adegan selanjutnya, Pak Wasin menelepon Ibu Kiri dan memberitahunya bahwa dia akan mengusir semua pemegang saham dari perusahaannya. Dia tidak ingin berurusan dengan mereka lagi, bahkan tidak ingin melihat putra mereka. Ibu Kiri menjadi ketakutan. Tapi Pak Wasin, Anda tidak bisa begitu saja melakukan ini. Apakah kami membuat kesalahan? Apa Kiri menyakiti Rin? Kamu tahu persis apa yang kalian lakukan. Kamu dan anakmu telah menghancurkan hidup putriku. Dia terluka. Dia menangis. Dia kehilangan segalanya. Dan kalian masih duduk santai seolah tidak terjadi apa-apa. Dan kamu bahkan melibatkan anakmu dalam rencana kotor ini. Jadi sekarang, aku akan mengambil kembali semuanya. Di adegan selanjutnya, Rain ditampilkan kembali dari pertemuan dan sangat kelelahan. Begitu sampai di kabinnya, dia duduk di sofa dan berkata pada asistennya untuk membatalkan semua pertemuan hari itu. Asistennya berkata, "Tapi bos, bagaimana dengan pertemuanmu dengan Khun Kem?" Rain menjawab, "Lakukan apa saja. Bilang padanya aku sangat sibuk hari ini. Suruh dia lapor besok. Dan pastikan tidak ada seorang pun yang datang ke sini menggangguku. Siapapun itu, mengerti?" Adegan berganti, Kem yang baru selesai makan siang berjalan menuju kabin Rain, tapi atasannya menghentikannya. "Khun Kem, serahkan pekerjaanmu besok. Itu perintah bos. Dan jangan masuk ke ruangannya, bahkan secara tidak sengaja. Dia sedang sangat lelah. Dia butuh istirahat. Kalau dia melihatmu sekarang, dia akan memberimu pekerjaan berat. Dia juga bisa marah." Tapi meski sudah dilarang, Kem tetap masuk ke kabin Rain. Dia melihat ruangan itu sangat sunyi, dan Rain tertidur di sofa. Diam-diam dia menulis sesuatu di selembar kertas. Lalu dia mendekat ke Rain dan menciumnya di kening. "Istriku yang cantik, apa aku terlalu mengganggumu? Baiklah, mulai besok aku nggak akan kerjakan PR-ku lagi." Sambil berkata begitu, dia mencium Rain di bibir dan pergi dari sana. Oke, jadi bagian 1 berakhir di sini. Sampai jumpa di bagian 2.